Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Aura Andika dari kelas 5F Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran kelas rangkap untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pembelajaran kelas rangkap ialah model pembelajaran yang mempersyaratkan seorang guru mengajar dalam satu ruangan kelas dalam saat yang sama dan menghadapi dua atau lebih tingkatan kelas yang berbeda, seperti kelas 1 dan 2 di dalam ruang kelas yang sama, namun tingkat kelas yang berbeda. Pembelajaran kelas rangkap sangat menekankan dua hal utama, yaitu kelas digabung secara terintegrasi dan pembelajaran terpusat pada siswa, sehingga guru tidak perlu berlari antara dua ruangan kelas untuk mengajar dua tingkatan kelas yang berbeda dengan program yang berbeda. Namun, murid dari dua kelas bekerja secara sendiri-sendiri di ruangan yang sama, masing-masing duduk di sisi ruang kelas yang berlainan dan diajarkan program yang berbeda oleh satu guru. Ada beberapa alasan mengapa diadakannya pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, alasan geografis. Yang kedua, alasan demografis. Yang ketiga, kekurangan guru. Yang keempat, keterbatasan ruang kelas. Dan yang terakhir, adanya guru yang tidak hadir. Hal ini mendorong penggunaan pembelajaran kelas rangkap karena PKR ini dinilai sebagai pendekatan pembelajaran yang praktis. Lalu ada fungsi PKR. Yang pertama, quantity dan equity. PKR memungkinkan kita untuk memenuhi asas quantity dan equity dengan jumlah guru yang kita miliki saat ini. Kita dapat memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang lebih luas dan mencakup jumlah murid yang lebih besar jumlahnya, serta memberikan layanan yang lebih merata. Lalu ada ekonomis, mengurangi biaya pendidikan dengan seorang guru atau beberapa guru saja. Proses pembelajaran dapat berlangsung, begitu juga dengan satu ruangan atau beberapa ruangan kelas. Proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Hal ini mengurangi biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Ketiga, ada pedagogis. PKR dapat meningkatkan kemandirian murid dalam belajar. Hal ini dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian siswa. Yang keempat, pengelolaan waktu. Guru dapat mengajar beberapa kelas dalam satu waktu dengan menggunakan model rotasi, sehingga meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan sumber belajar. Selanjutnya, ada gambaran PKR yang ideal. Yang pertama, belajar sambil bermain. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak-anak akan lebih mudah menyerap ilmu jika pembelajaran disajikan dalam bentuk permainan atau aktivitas yang mereka nikmati. Yang kedua, adanya perhatian khusus bagi anak yang lambat dan cepat. Pada anak yang lambat, guru membantu murid yang mengalami kesusahan, sedangkan bagi murid yang cepat, guru memberikan tugas ekstra. Misalnya, murid diminta untuk mengambil gulungan kertas yang berisi soal-soal, baik mata pelajaran yang baru dijelaskan maupun mata pelajaran lainnya. Lalu yang terakhir, ada pemanfaatan sumber daya lingkungan siswa. Pemanfaatan sumber daya lingkungan siswa yaitu berupa alam, masyarakat, atau bahkan beberapa benda yang ada di sekitar siswa. Tujuannya untuk membantu membuat pembelajaran konkret, relevan, dan bermakna bagi siswa itu sendiri. Lalu ada peran guru PKR yang ideal. Yang pertama, sebagai sumber informasi yang kreatif. Ia bukan hanya sekedar menjadi sumber informasi, tetapi juga untuk memecahkan masalah keadaan yang serba kurang. Selain itu, peran guru juga sebagai administrator, yang dimana dia merencanakan dan mengatur kelasnya dan jadwal pelajaran dengan seksama. Yang terakhir, sebagai agen pembawa perubahan. Guru sebagai pengayon dan juga sebagai sosok mewakili misi moral dan nilai dari masyarakat tempat ia bertugas. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.